Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Trisno Otek. Sore ini tanggal 25 Juni 2021, hari Jumat, akan saya ajak jalan-jalan di kota Surabaya, melihat kondisi lalu lintas kota Surabaya pada waktu sore hari. Oke guys, ikuti perjalanan saya. Saya mulai start dari kantor jam 4:32. Pak, makasih. Melintasi lorong Hens. Keluar dari pintu gerbang kantor kami, di depan bundaran tol Perak. Kalau ke kanan menuju ke pintu gerbang tol Perak. Saya akan ke kiri. Depan kantor kami atau di exit tol Perak penuh dengan truk, karena memang di kanan kiri merupakan pangkalan peti kemas, sehingga truk-truk pengangkut peti kemas sangat banyak di sini. Pendaftaran mahasiswa baru gelombang 3 berakhir 29 Juni. Klik pmb.hangtua.ac.id. Kalau sedang berkendara, baik ketika berangkat kerja maupun pulang kerja di sore hari, teman setia saya dalam perjalanan yaitu Radio Suara Surabaya, karena di situ saya banyak mendapatkan informasi tentang kondisi lalu lintas kota Surabaya, sehingga bisa diketahui daerah mana yang macet, sehingga bisa menghindar mencari jalan yang lancar. Terima kasih Suara Surabaya. Kalau pelayanan swab antigen dan PCR home care ya, datang ke kantor kami besok, bisa kan? Alamat kantor nanti saya WA ya Mbak. Makasih ya. Nah, beres kan Mbak?
Dapatkan kemudahan tes swab antigen dan PCR dengan layanan drive-thru dan home care dari Roda Travel dan Rumah Sakit PHC Surabaya. Didukung Suara Surabaya Media. Info lebih lanjut, telepon di nomor 031 566 2000 atau WhatsApp di nomor 081 33 8794. Kawan lonjakan kasus aktif COVID-19 dan munculnya varian baru virus corona membuat stok darah dan plasma konvalesen di PMI Surabaya kosong. Sementara permintaan terus Kalau meningkat. lurus menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Indonesia saya putar balik kembali menutup hati para penyintas menuju ke arah COVID-19 tengah kota. dan masyarakat untuk mengikuti screening plasma konvalesen Kamis 1 Juli. Ya, hari Kamis 1 Juli. Sekaligus untuk donor darahnya hari Jumat 2 Juli mulai jam 8 pagi sampai 11 siang. Acaranya kawan di gedung Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Jalan Perak Timur 620 Surabaya. Dapatkan bingkisan menarik bagi peserta screening plasma konvalesen dan donor darah. Dan bagi yang layak donor plasma konvalesen itu ada tambahan voucher belanja 500.000 juga kaos. Wujudkan kepedulian membantu sesama dengan mendonorkan darah dan plasma kita. Info dan pendaftaran langsung bisa hubungi Rudi melalui WhatsApp di 0812 3705 3038 0812 3705 3038. Sekarang berada di Jalan Perak Timur. Lalu lintasnya sangat lancar ini. Tumben biasanya sangat padat kalau hari Jumat karena banyak orang mau keluar kota, tapi ini kok sangat lancar. Dengan melakukan 3 langkah sederhana. Yang pertama, identifikasi terhadap dengan baik, karena pada dasarnya kita membutuhkan tekanan untuk berprestasi dan menunjukkan performa yang tinggi dalam bekerja. Karena itu tugas dan tanggung jawab yang target capaian. Dan yang ketiga, self-care. Lakukan olahraga rutin, istirahat yang cukup, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebahagiaan. Saya Afif Kurniawan, psikolog klinis dan kesehatan mental Universitas Erlangga untuk Klinik Psikologi Suara Surabaya. Klinik Psikologi setiap Selasa jam 7 malam. Titik nol, Suara Surabaya. Jarak kantor Buat saya ini, dengan tempat tinggal kami yaitu sekitar 20 kilo. sesuai yang kita punya. Kalau pagi hari biasa saya tempuh sekitar 35 menit. Akan tapi kalau pulang lalu lintasnya lebih padat, sehingga seringkali kami rata-rata pulang itu sekitar 1 jam seperempat baru tiba di rumah. Atau juga mendapatkan wawasan. Jadi buat saya itu semakin tinggi orang seharusnya semakin sering berbagi, karena dengan itulah mereka mendapatkan manfaat daripada hanya simpan sendiri. Ada yang keluar, ada yang masuk. Ibarat kita banyak uang, semakin banyak keluar, kita masuk. Seperti itu juga dengan pengalaman, dengan berbagi. Semakin kita berbagi, semakin banyak yang masuk. Ya misalnya kayak gini, kalau berbagi dalam arti Melintasi rel kereta api. dosen atau teman-teman yang cara menulis. Rel dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju ke Dosen kan harus nulis. Stasiun Pasar Turi. Semakin sering kalau di Indonesia bisa menaikkan promosi mereka, itu yang pertama. Kalau di tempat lain mungkin berbagi dalam arti dalam kalau kita berbagi kepada para dosen, membuat kurikulum yang lebih bagus. Setelah kurikulumnya lebih bagus, akhirnya kan juga murid-murid mereka mendapatkan arahan yang lebih bagus. Jadi itu hal yang buat saya tidak hanya saya yang merasa beruntung bisa berbagi,
Anda kawan di program Kelana Kota, lalu lintasnya emang nggak ada masalah kayaknya ya. Hati-hati saja untuk yang sedang melintas. Kalau mungkin lancar itu malah justru bisa antisipasi dalam perjalanan. Di mana ada yang mungkin bisa di-share nih info lalu lintasnya atau catatan? Selama masa pandemi COVID-19, kondisi lalu lintas Surabaya Ya, ini rata-rata lancar Pak Syarifudin. karena Sebelum dengan Bogor dari Benowo ada truk banyak melanjutkan kantor-kantor yang memberlakukan WFH. Kemudian sekolah juga begitu secara online, sehingga kepadatan lalu lintas sangat berkurang jauh. Bukan, karena memang asnya patah itu. Matanya Sebelah kiri jembatan merah. Perlihatkan. Dulu di jembatan merah ini adalah terminal itu, terminal angkot. Masa kecil saya terminal BEMU, Oke, jadi tapi sekarang ini dijadikan kawan, mall. Untuk pertigaan Bogor Di depan, ya. Jadi sebelum jembatan pertigaan merah Bogor dari Benowo, yang sangat lagi sebelum bersejarah pertigaan Bogor sekali yang dari Benowo ini. bagi kota Surabaya. Sejak siang tadi truk ini asnya yang patah, kalau nggak salah yang sebelah kiri belakang sih yang terlihat ketika di foto seorang kawan sebelum penuh dengan kendaraan, dan akhirnya 2/3, tersisa 2/3 jalan ini harus dipakai dua arah. Ya, kalau misalnya ini ada kendaraan besar lain yang melintas ya pasti akan bikin macet. Bersabar dulu ya untuk Anda ini sebelum pertigaan Bogor, jalur yang dari Benowo ini ada truk bermuatan ditutupi terpal warna Sekarang biru berada di Jalan Veteran. dan memang masih belum bisa ditarik. Tadi kru truknya sudah upaya perbaikan karena seperti memang asnya yang patah. Lalu lintas Butuh masih daya lancar. mungkin harus diturunkan dulu muatannya. Apakah ini Matahari bisa sudah lengser ke arah barat sehingga sudah Polsek agak gelap ini. Gresik? Sorry Pak, Polsek Gresik. Polres Gresik ya. Kalau pas perbatasan seperti ini, tetap bantuannya ditunggu untuk ikut melancarkan lalu Perempatan lintas. veteran, Ya, kemudian di memang depan sudah itu ada Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan merupakan saksi bisu heroisme perjuangan arek-arek Surabaya untuk berperang melawan Belanda yang didukung oleh sekutu, dan termasuk pertempuran besar di dunia. Karena disinilah Jenderal Malabi, Jenderal Inggris, tertembak di sini oleh pejuang-pejuang arek-arek Surabaya. Perempatan Pahlawan biasanya sangat padat sekali. Tumben ini lancar ini.
Sekarang berada di Jalan Keramat Gantung. Di kiri kanan banyak toko yang jual karpet, kemudian busa untuk perlengkapan meubiler, banyak di sini. Di sebelah kiri Kalimas, kemudian di sebelah kanan ada namanya alun-alun Contong. Alun-alunnya kecil, berbentuk seperti contong, dinamakan alun-alun Contong. Sekarang sudah berada di Jalan Gemblongan. Jalan Gemblongan biasanya padat, sekarang juga sangat lancar ini. Alhamdulillah, sore ini kondisi lalu lintas kota Surabaya sangat lancar. Di depan perempatan Siola, kalau lurus akan melintasi Jalan Tunjungan. Jalan yang sangat terkenal karena ada lagu Rek ayo rek mlaku nang Tunjungan. Sangat terkenal sekali lagu itu. Menceritakan seorang laki-laki yang jalan-jalan di Jalan Tunjungan dengan harapan dapat kenalan anake sing dodol rujak cingur. Wah, mantap lagu itu. Di depan ada mobil Audi warna kuning, cakep sekali. Audi TT. Jalan Tunjungan sekarang sangat cakep sekali, guys. Banyak tanaman-tanaman sehingga suasananya menghijau. Kemudian kalau malam hari sangat indah sekali karena banyak hiasan-hiasan yang membentang di tengah jalan. Kalau malam lampunya hidup, wah indah sekali Jalan Tunjungan ini. Dan Jalan Tunjungan ini merupakan kebanggaan dari almarhum anak kami. Kalau melewat Jalan Tunjungan sangat bangga sekali dengan kota Surabaya. Sebelah kiri ada Hotel Mojopahit. Pada waktu penjajahan Belanda namanya Hotel Orange, di mana di Hotel Orange tersebut terjadi penyobekan bendera Belanda merah putih biru. Warna birunya disobek sehingga menjadi warna merah putih, dan di situ terjadi banyak korban karena para pejuang yang naik ke atas untuk menyobek bendera ditembaki oleh tentara sekutu. Di sebelah kiri ada Gedung Grahadi, merupakan kantor dan kediaman Gubernur Jawa Timur. Di sebelah kanan ada taman, namanya Taman Gubernur Suryo.
Di situ ada patung Gubernur Suryo atau gubernur pertama kali Jawa Timur. Di depan ada perempatan Jalan Pemuda ini kalau nggak salah. Indah sekali, ada air mancurnya di tengah. Kita belok kiri. Di sebelah kiri ada alun-alun Surabaya. Ada gedung atau Balai Pemuda yang habis dipugar. Sangat indah sekali gedungnya. Untuk yang lainnya Pak Jeffrey, di Tongwagu ke Sidoarjo lancar sekali. Tadi di Bundaran Waru juga terpantau lancar. Pak Novel dari Plaza Marina sampai Jogja juga terpantau masih lancar. Kemudian juga Pak ini padatnya Di depan sebelah kiri ada mall Grand City, di sebelah kanan Kalimas. Kalimas itu kalau malam hari bagus sekali karena ada hiasan berupa macam-macam, berupa kupu-kupu, berupa payung, berupa mobil-mobilan yang membentang di tengah kali. Kemudian kalau malam lampunya dihidupkan pada hiasan-hiasan tersebut sehingga menambah indahnya Kalimas. Sekarang melintasi flyover Gubeng, di mana di bawah flyover ada rel kereta api menuju ke stasiun Gubeng. Di sebelah kanan itu stasiun Gubeng. Sekarang berada di Jalan Profesor Dr. Mustopo. Kota Surabaya sekarang sedang banyak bunga yang sedang bermekaran. Ada warna merah, warna kuning, warna putih. Sulawesi Barat dan Papua. Kalau bunga tabebuya sedang berbunga, Surabaya indah sekali, penuh dengan bunga tabebuya. Kan ada 3 tipe pola hujan. Nah, ketiga tipe pola hujan ini adalah monsun, ekuatorial, dan lokal. Nah, pola hujan tipe monsun bulan Juni ada di periode musim kemarau, sedangkan pada tipe ekuatorial dan lokal bulan Juni ini ada periode musim hujan. Sehingga wilayah Indonesia yang dekat ekuator
dan wilayah timur Indonesia memang masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga deras. Prediksi hujan bulanan pada bulan Juni 2021 menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, kemudian sebagian kecil Sulawesi memang masih berpotensi hujan bahkan sampai 500 mm per bulannya. Dan ada beberapa faktor penyebab hujan di musim kemarau ini di sebagian wilayah Indonesia. Antara lain penyebabnya itu karena suplai air basah, kemudian juga ada anomali suhu muka laut, kemudian aktivitas gelombang ekuator, juga dominasi angin timur. Ini beberapa catatan. Di depan sebelah kiri ada rumah sakit Husada Utama. Kemudian setelah perempatan di sebelah kanan ada rumah sakit Dr. Sutomo. Dalam keseharian kita tidak lepas dari kewajiban beribadah dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Bahkan dalam khusyuknya sholat ada obat dari Allah untuk segala macam penyakit. Imunitas spiritual perlu kita jaga, seperti yang disampaikan Ustazah Tanwiyah. menjaga imunitas batin kita dengan cara merapatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas salat kita kepada Allah. Sebelah kiri kampus UNER, Dengan kita selalu kampus A, dekat kepada Allah. di mana di situ ada Fakultas Kedokteran. Mengingat Allah, dengan kita mengingat Allah, Allah akan terus mengingat kita, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Wasta'inu bisabri wassabar. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan salat. Masya Allah, karena di dalam salat hati kita ini menjadi tenang dan tentram. Ada berzikir di dalamnya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Berzikirlah, maka dengan berzikir itu hati menjadi tenang dan tentram. Dan hati yang tenang dan tentram itu adalah kunci daripada imunitas batin kita. Jaga imunitas kita batin. Semoga Allah segera mengangkat COVID-19 ini dari bumi ini dan kita semuanya hidup sehat dan normal. Dengan ini saya Tanwiyah mengajak kepada saudara-saudara semuanya pendengar SBS yang luar biasa, mari kita sama-sama hidup berkualitas dengan menjaga imunitas. Tidak hanya imunitas secara spiritual saja yang kita dapatkan dengan menjalankan sholat 5 waktu. Dr. Muhammad Hardian Basdi SPOD dari Rumah Sakit Al-Ihsan Surabaya bilang, dalam setiap gerakan sholat juga menjaga kesehatan lahiriah kita. Sekarang berada di Jalan Dharma Husada. Separator jalan di Dharma Husada ditanami pohon-pohon besar, juga bunga-bunga juga banyak di situ, tanaman bunga, sehingga suasananya menjadi hijau sekali.
gitu ya, atau mau pindah muatan atau bagaimana? Lalu lintas padat. Dari Pak Haji melihat ada persiapan balap liar katanya di lintas Masjid Agung yang karena Pesangan, dan lalu lintas sudah mulai padat, sudah disampaikan oleh Abi ke kawan-kawan BRI Siaga 2 di Prima Bribka. Sekarang berada di Jalan Raya Dharma Husada Indah. Yang wilayah Di sini melintasi perumahan Dharma Husada Indah. Kondisinya sangat hijau sekali. Di kanan kiri ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang tinggi, kemudian bunga-bunga juga banyak sekali. Dari Kota Lamongan sampai di TL dekat karena ada truk mogok di sampingnya lampu KBK. Pak Rafa, ada mobil berjalan di tengah-tengah hutan Hajen Batu. Batang bukan. Bahaya lokasi perempatan raya Legundi. Maksudnya gimana nih Pak? Pokoknya dia ngobrol ya. Erik raya Kepanjen yang dicapai. Oh, raya Legundi jadi ada kendaraan nih. Jadi modelnya kayak gini nih. Tuh, muatannya tinggi, terus terpalnya itu daya namanya terpal ganti beberapa zaman itu mungkin ya, kayak gitu. Jadi kayaknya jalan di mana. Terima kasih Mbak Rafa. Sekarang kamu dengan redaksi untuk lintas dan informasi. Lintasan informasi Suara Surabaya. Tahun pukul 5 saya ke Malang diri. Ali Forman Bupati Blora mengusulkan Bandara Orang Blora dinamakan Abdullah Wahid Presiden Indonesia keempat. Ini disampaikan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah saat kunjungan kerja sekaligus meninjau penanganan kasus COVID-19 di Blora 24 Juni. Pembangunan terminal Bandara Blora di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ditargetkan selesai 2021. Bandara di ujung timur Jawa Tengah diharap membuka aksesibilitas ke Blora dan sekitarnya, mendongkrak ekonomi. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo memastikan telekomunikasi saat penyelenggaraan PON 20 di Jayapura Papua berjalan lancar. Kata Joni Gerard Plate, Menteri Kominfo, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi saat ini membangun infrastruktur telekomunikasi di berbagai titiknya. Jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai kluster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pegang tangan, jaga jarak. Pesan ini disebarkan oleh Kominfo dan Dinas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Saatnya Anda ikuti rangkaian informasi dalam program Jaring Radio. Kawan program Jaring Radio, kabar pertama kita ikuti laporan Reinhard dari Radio Mandala Banyuwangi. Di Banyuwangi ada 3 klaster puskesmas. Sekarang berada di Jalan Raya Kertajaya. Ya, Lalu lintasnya masih sangat lancar. Bahkan saat ini muncul 3 klaster puskesmas dengan total 20 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif corona. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Dr. Wiji Lestariono mengatakan seluruh nakes yang terpapar COVID-19 ini sudah menjalani vaksinasi sebanyak 2 dosis. Namun demikian, menurutnya pencegahan penularan virus corona tidak hanya bisa dilakukan dengan vaksinasi, melainkan tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Demikian saya Renhard Radio.
di ruang isolasi COVID-19 sudah tidak bisa menerima rujukan pasien lagi. Oleh karena itu pihaknya menambah satu ruangan isolasi lagi dengan kapasitas 28 tempat tidur, sehingga total kapasitas mampu menampung sebanyak 112 pasien. Namun ruang tambahan tersebut semula merupakan tempat perawatan bagi pasien reguler. Maka pihaknya harus melakukan penataan ulang terlebih dahulu agar ruangan bisa bertekanan udara negatif. Akibatnya hingga Kamis sore, sejumlah pasien COVID-19 masih tertahan di IGD. Mereka harus menunggu sampai Pandemi perjalanan COVID penambahan ruang isolasi tuntas. 19 merajalela lagi. Tingkat keterisian tempat tidur di semua rumah sakit Kapasitas di rumah sakit juga sudah penuh dengan pasien COVID. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu dari muka bumi, sehingga kita bisa hidup secara normal lagi. Selain itu, untuk tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi, rata-rata juga sudah terisi lebih dari 78%. Dr. Husnul bilang, data itu didapat dari 11 rumah sakit rujukan yang ada di Kota Malang. Demikian, saya Erika, C3 FM, Malang. Vaksinasi massal untuk 18 tahun ke atas di Surabaya, targetkan RT-RT berzona merah. Abi, Suara Surabaya. Febri Aditya Prajatara, Kabag Humas Pemkot Surabaya bilang, vaksinasi massal 18 tahun ke atas utamakan kawasan yang
depan perempatan Arif Rahman Hakim. Kalau lurus ke arah Bandara Juanda, kalau ke kiri ke arah kampus ITS, kampus UHT, kalau ke kanan ke arah Nagel. Perempatan Arif Rahman Hakim ini sudah menjadi tradisi, selalu padat di sini. Akan tapi sore ini masih agak lebih lancar daripada hari biasanya. Ada suara ambulan. Kalau belok ke kiri, selain ke kampus ITS juga ke arah pemakaman Keputih milik Pemkot. Selama pandemi COVID ini banyak sekali ambulan yang melintasi ke arah pemakaman Keputih. Mungkin akan menguburkan jenazah-jenazah penderita COVID. Citycon Mortar CM100 perangkat taktis untuk baterinya. Kunjungi cityconindonesia.com. Kawan sambut
lagi waktunya azan maghrib. Belok ke kiri menuju ke tempat tinggal kami. Hari sudah mulai gelap ini karena sudah maghrib. Kompleks perumahan Semolowaru Bari. Suasana perumahan sepi dan sangat hijau. Tiba di rumah kami.
sampai di rumah kami. Sekarang jam 5:36, sehingga lama perjalanan 1 jam 4 menit karena tadi berangkatnya jam 4:32. Oke guys, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami melihat kondisi lalu lintas kota Surabaya di waktu sore hari dari Bumi Moro menuju ke Semelowaru. Assalamualaikum.